Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan mahasiswa. Terima kasih atas kehadirannya pada kelas saya hari ini, kelas kewirausahaan. Sebelumnya pada minggu yang lalu kita telah belajar ya apa yang dimaksud dengan kewirausahaan, apa itu kiat-kiat berusaha, kita telah mempelajari itu. Minggu kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih kita cara untuk menumbuhkan minat berwirausaha. Mungkin ada salah satu dari rekan-rekan yang ingin mencoba ya untuk memberikan sedikit pandangannya tentang apa sih yang dimaksud dengan minat berwirausaha ya. Mungkin Bu Utari silahkan, apa itu Bu Utari? Minat berusaha itu apa? Kalau minat berusaha menurut saya tuh Pak kayak minat kita untuk berusaha. Kayak misalnya saya juga memiliki minat untuk berusaha, membuka suatu usaha ya agar mencapai satu keuntungan yang bisa mempermudah saya dalam membiayai kehidupan saya sehari-hari lah, kalau menurut saya gitu ya. Oke, jawaban yang excellent ya, bagus sekali jawabannya. Yang mana tadi Utari ingin mengemukakan ya bahwa dia pada intinya dia ingin bisa untuk membiayai kebutuhan dia sehari-hari. Secara garis besarnya dia ingin memiliki penghasilan tersendiri gitu ya. Nah, oke kawan-kawan. Nah, mungkin nanti setelah kita belajar atau kita mengetahui nih tentang bagaimana sih kiat-kiat menumbuhkan minat berusaha. Nah, itu harapannya kawan-kawan nanti memiliki suatu basic lah, suatu pengetahuan dasar ya apa sih sebenarnya yang diharapkan dari kita berwirausaha gitu ya. Oke, next ya. Nah, apa yang kita akan capai pada pembelajaran kali ini? Nah, yang pertama kunci sukses entrepreneur. Oke, sukses entrepreneurship. Nah, apa saja kunci-kunci sukses kita dalam berwirausaha? Selanjutnya apa? Pembelajaran kita tentang perbedaan antara pekerja dan pengusaha. Nah, kita nanti akan sedikit mengulas ya, apa sih, di mana sih perbedaan antara pekerja ataupun pengusaha, atau orang yang menjadi karyawan atau orang yang memiliki sebuah usaha gitu ya. Nah, nanti kita akan pelajari itu lebih dalam. Nah, selanjutnya apa? Ada jalan ya, jalan menuju suksesnya. Sebagaimana kita dalam melakukan sesuatu ya, kita harus ada tutorialnya, harus ada kunci-kuncinya, harus ada roadmapnya ya gitu ya, roadmap, ada peta jalan ya kita untuk menuju sukses ya. Mungkin banyak peta-peta sukses yang ada yang kita dapatkan dari inspirasi pengusaha-pengusaha sukses kita mungkin ya. Kita sudah juga banyak lihat di sosial media, kita sudah banyak membaca di buku-buku bagaimana sih orang jalan menuju kesuksesannya itu ya. Nah, yang selanjutnya itu faktor-faktor keberhasilan kita dalam berusaha. Nanti kita akan membahas nih banyak faktor-faktor yang menyebabkan kita bisa berhasil. Nah, selain kita membahas tentang faktor keberhasilan, kita juga harus mengantisipasi nih ada yang namanya faktor kegagalan juga. Nah, tidak mungkin ya atau bahasa yang lebih sederhananya, jalan itu tidak selalu mulus ya gitu ya. Jalan kehidupan itu tidak selalu rata gitu ya, penuh dengan berbagai lika-liku. Nah, jadi di sini kita nanti juga akan sedikit mengulas tentang faktor-faktor yang menyebabkan kita gagal dalam berusaha. Gitu ya. Oke, next kawan-kawan mahasiswa. Nah, mungkin ya kita pada kenal ya dengan bapak ini ya. Ada yang tidak kenal? Kenal ya. Nah, ini pengusaha. Kenapa saya tidak mengambil pengusaha-pengusaha dari luar, supaya ini lebih real bagi kita gitu ya, bahwa beliau ini termasuk 10 orang terkaya di Indonesia ya. Sekarang kalau nggak salah posisinya rilis majalah Forbes terakhir itu, beliau adalah orang nomor kaya nomor urut 8 di Indonesia. Nah, usahanya banyak, pertambangan, retail juga ya. Nah, beliau ini adalah pemilik retail ya, Transmart gitu ya. Mungkin kawan-kawan ada yang kenal atau yang pernah melakukan interaksi dengan berbagai usaha yang ada sama itu tadi. Nah,
beliau ini kita lihat sukses ya, kita lihat dia sukses, itu hanyalah puncak gunung esnya saja gitu ya. Nah, dia itu bagaimana sih, mungkin kawan-kawan nanti bisa mendalami lagi melihat autobiografinya beliau itu. Nah, bagaimana sih dia melakukan bisnis dia, bagaimana dia memulai. Nah, dia kan ini dikenal dengan Hairul Tanjung si anak singkong ya. Nah, apa artinya? Beliau ini sama kita, orang-orang yang berasal dari daerah, bukan orang yang konglomerat bapaknya gitu ya, bukan orang pengusaha besar atau pejabat bapaknya, bukan, tidak. Nah, kalau sebelumnya kita pernah sedikit mengulas bahwa kesuksesan itu bisa nasab, bisa nasib juga ya. Nah, kalau beliau ini bukan dari nasab lah. Kalau setelah saya baca autobiografinya, beliau ini adalah pengusaha yang sukses yang memang meniti karir dari awal. Nah, banyak hal-hal yang perlu kita pelajari, kita ilhami dari beliau ini. Nah, oke, next. Nah, otomatis sebelum kita memulai perkuliahan ini, mungkin banyak di antara kita yang ingin bertanya gitu ya, apa sih manfaatnya kita berwirausaha gitu ya. Nah, pertama seperti yang tadi disampaikan tadi, kita ingin meningkatkan penghasilan ya. Nah, penghasilan mungkin kita akan sedikit bercerita ya, bagaimana sih, kenapa sih kita butuh penghasilan ya. Nah, kita orang-orang ekonomi, kita belajar ekonomi, kita makhluk ekonomi ya, karena setiap kegiatan kita mulai dari bangun tidur bahkan sampai tidur lagi itu tidak terlepas dari yang namanya faktor ekonomi. Misalnya keuangan gitu ya, pagi kita bangun tidur, sarapan, duit gitu ya, segala macam. Nah, itu butuh penghasilan untuk bertahan dalam hidup ini gitu ya. Walaupun banyak yang mengatakan duit bukan segalanya, tapi faktanya apa? Segalanya butuh duit ya. Kita harus paham itu gitu. Nah, selanjutnya apa? Untung-untung dengan berwirausaha, selain kita bisa membuka peluang untuk diri kita sendiri, kita bisa juga membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain gitu ya. Nah, orang lain ini bisa dalam artian yang sangat luas, masyarakat luas. Ketika umpamanya usaha kita sudah jaya, usaha kita sudah maju, kita bisa nih untuk membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain dalam artian secara luas. Nah, minimal kita bisa membuka lapangan pekerjaan untuk keluarga kita. Nah, jadi himbauan saya nih kepada kawan-kawan, rekan-rekan, jangan malu menjadi pengusaha, atau minimal beginilah, jangan kita jadikan pengusaha itu sebagai plan B, C, D dan selanjutnya, tapi jadikanlah menjadi pengusaha itu sebagai plan A, rencana utamanya gitu ya, setelah tamat gitu, setelah selesai perkuliahan nanti di Fakultas Ekonomi ini. Oke, next apa? Meningkatkan rasa percaya diri. Nah, percaya diri bisa diperoleh ya dengan kita melakukan kewirausahaan, berwirausaha gitu ya. Nah, kita percaya diri dari segi ekonomi misal ya, atau kita bisa menjadi percaya diri berkat usaha yang telah kita mulai ya, usaha yang kita lakukan. Kita bisa percaya diri karena kita mampu ya, kita mampu. Nah, tidak ada orang yang sukses dalam sekali percobaan saja gitu. Kalaupun dibahasakan tidak ada terlalu kasar, mungkin jarang lah ya, jarang orang yang sukses dalam satu percobaan usaha. Mungkin banyak biografi para pengusaha, bagaimana mereka berputar di menggeluti bisnisnya dari awal ya, mungkin itu kita bisa jadikan pedoman lah nantinya. Nah, ini nampaknya yang paling kita idam-idamkan ya dari menjadi seorang pengusaha. Bagaimana kita memiliki kebebasan dalam bekerja. Bebas ya, maksudnya bebas dalam artian yang positif ya, bukan semau kita. Sejati pun itu usaha-usaha kita harus punya disiplin gitu ya. Nah, intinya kebebasan bekerja ini perspektifnya bukan yang negatif ya, tapi perspektifnya positif gitu ya. Intinya begini, ketika kita punya usaha, kita memiliki wewenang untuk memanage ya bagaimana waktu kita gitu ya. Nah, beda ketika nanti kita sekilas membahas tentang bagaimana sih menjadi seorang karyawan gitu ya. Karyawan itu ya otomatis diatur ya dengan jam kerja, dengan peraturan segala macam. Nah, namun bukan berarti bebas dalam di sini artinya semau kita ya. Nah, kita harus punya manajemen diri sendiri gitu ya, minimal. Oke,
Lalu apa selanjutnya kawan-kawan? Jadi kawan-kawan nanti kita belajar ini, kita memahami bagaimana sih minat berwirausaha. Rekan mahasiswa atau kawan-kawan nanti kami harapkan ya, saya harapkan untuk membuat suatu bisnis plan ya. Nah, saya ingin melihat nih bagaimana rancangan kawan-kawan, apa sih yang ada di pemikiran kawan-kawan tentang bisnis plan gitu ya. Bagaimana apa rencana kerja atau rencana usaha yang ingin kawan-kawan kan laksanakan ketika ada di kampus ini ataupun nanti ketika setelah tamat dari perkuliahan ini gitu ya. Nah, kita akan membedah itu nantinya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan nanti kunjungan industri nih. Nah, kita akan mensurvei ya beberapa tempat atau lokasi ya, lokasi yang mungkin bisa kita kunjungi ya sebagai representatif UMKM maju lah atau UMKM unggul gitu ya. Nah, kita akan lihat nanti di mana lokasi yang kawan-kawan sepakati untuk kita kunjungan industrinya. Kita akan membedah di sana. Kita akan lihat, kita akan mengkaji apa sih rahasia-rahasia sukses para pelaku UMKM yang kita kunjungi. Nah, nanti ketika ada kegiatan-kegiatan bazar, harapannya nanti kawan-kawan bisa mengikuti ya. Ada kegiatan-kegiatan bazar baik itu yang diadakan universitas ataupun yang diadakan fakultas ataupun hima-hima yang ada di tempat kita, himpunan mahasiswanya. Nah, biasanya kita rutin mengadakan bazar ya. Silahkan nanti kawan untuk mengikuti. Oke, ini statement saya. Saya yakin bahwa setiap orang memiliki potensi untuk menjadi wirausaha. Nah, seperti pada perkuliahan yang awal kita telah sama-sama sepakat nih bahwa wirausaha itu bukan bakat, bukan yang sifatnya sesuatu yang bisa diturunkan gitu ya. Nah, tetapi wirausaha ini bisa dipelajari. Nah, kita telah sepakat itu ya. Nah, makanya saya membuat statement bahwa kita harus yakin setiap orang itu memiliki potensi untuk menjadi wirausaha. Nah, oleh karena itu saya melalui mata kuliah ini saya mendorong nih kawan-kawan untuk bisa bagaimana ya, untuk membuat ya suatu perencanaan bisnis, membuat suatu ide bisnis, baik itu yang bisa kawan-kawan lakukan selagi masa di perkuliahan ataupun nanti setelah keluar dari perkuliahan ini gitu ya, atau setelah tamat. Nah, kita harus terus belajar dan belajar ya, kita belajar. Nah, dengan materi ini kita belajar bagaimana menjadi seorang entrepreneur sukses ya. Kita belajar harus otomatis kita harus punya role modelnya gitu ya. Kita harus punya contoh yang ingin dituju gitu ya. Nah, selain contoh yang ingin dituju, kita harus punya konsep yang matang dulu nih. Kita harus ada teorinya. Nah, ini kita pertemuan ketiga, masih ada sekitaran 13 pertemuan lagi ya. Kita akan coba setiap minggunya merancang, memperbaiki dan memperbaiki lagi nih sistem pembelajaran kita ya. Tujuannya apa? Kita ingin sukses bersama gitu ya. Kita ingin sukses bersama. Maka dari itu jadikanlah wirausaha ini sebagai plan atau rencana utama kita ya. Jangan jadikan ini sebagai sesuatu bidang yang ketika umpamanya kita kepepet saja baru kita udahlah, daripada nggak kerja jualan inilah, daripada nggak kerja buat inilah gitu ya. Ya kan sayang gitu ya. Nah, dengan mata kuliah yang ada di kewirausahaan ini dan mata kuliah kewirausahaan ini di setiap prodi dimanapun itu fakultasnya sekarang dipelajari, dijadikan mata kuliah umum ya untuk setiap fakultas yang ada di UNRA maupun di seluruh Indonesia. Nah, kawan-kawan harus memiliki komitmen yang kuat lah untuk bisa menjadi pengusaha yang sukses, mau menampilkan diri, mau melihatkan potensi diri, mau menguji ya kemampuannya di lapangan ya dengan praktek-praktek. Nah, mungkin itu kawan-kawan materi pembelajaran kita hari ini. Mungkin ada yang mau dipertanyakan, silakan, saya persilakan. Ya, silakan Bu Yesi. Saya mau nanya, faktor keberhasilan dari berwirausaha kan harus memilih pasar yang tepat. Mengapa pemilihan pasar sasaran menjadi faktor
utama untuk berwirausaha? Iya, oke. Pertanyaan yang sangat bagus. Sedikit saya review pertanyaannya. Kenapa sih pemilihan pasar itu menjadi faktor ya penyebab keberhasilan usaha ya? Oke. Kira-kira ada yang ingin membantu menjawab? Ayo, siapa kira-kira yang ingin Saya, membantu menjawab? Iya, silakan Bu Tari. Karena kalau kita melihat satu pasar yang sangat strategis itu bisa kayak apa ya namanya itu, gampang apa ya Pak, bentar Pak, maaf Pak. Kalau pasar kayak gampang memasarkan gitu, karena banyak orang yang tahu. Kalau strategis kan banyak orang yang lewat-lewat, otomatis nanti orang-orang yang lewat itu kayak tertuju sama yang usaha kita. Kalau menurut kayak saya segi kayak gitu sih Pak. Oke, jawaban yang sangat bagus. Terima kasih Utari ya. Tadi si Utari ini menyampaikan nih bahwa pemilihan tempat strategis ya. Nah, itu menyebabkan salah satu faktor juga keberhasilan. Nah, saya ingin sedikit memberikan penguatan saja ya sebenarnya. Selain lokasi tadi, kalau si Utari tadi bercerita tentang lokasi, mungkin saya akan sedikit lebih bercerita tentang strategi ya. Strategi itu kiat ya sebenarnya. Bagaimana sih kiat kita itu untuk menentukan keberhasilan gitu ya. Nah, kita bisa memilih berbagai strategi gitu ya. Kita fokuskan dulu nih usahanya kita ingin untuk apa. Nah, strategi itu perencanaan sangat penting. Bagaimana kita ini bukan gagal dalam memasarkan. Kebanyakan kita ini adalah gagal dalam merencanakan. Kebanyakan kita kegagalan dalam perencanaan. Nah, ketika kita mampu mengatasi kegagalan pertama ini, yaitu perencanaan, kita sudah selangkah lebih maju. Nah, selanjutnya apa? Kita harus menentukan target pemasarannya, target pasar kita apa. Nah, mungkin tadi si Utari mengatakan definisi itu dari strategi, lokasi ya. Mungkin saya akan lebih menambahkan sedikit saja. Nah, ini pemilihan gimana ya, pangsa pasar ya. Bagaimana kita bisa melakukan pangsa pasar itu, kita bisa melihat ya, kita bisa menelaah pangsa pasar kita bisa membuat analisis. Kita secara dasarnya kita bisa melakukan yang namanya analisis SWOT ya, SWOT. Bagaimana sih kekuatan kita di mana, usaha kita gitu ya, kelemahannya di mana gitu ya, ancamannya apa. Nah, itu harus kita petakan dari awal supaya kita mampu untuk melangkah lebih jauh dalam berwirausaha. Oke, mungkin itu ya kawan-kawan. Terima kasih saya atas perhatian kawan-kawan pada kesempatan hari ini. Adapun materi untuk selanjutnya kita nanti akan membahas tentang bagaimana sih kita menghadapi strategi bersaing ya. Nah, dan tentu kita nanti yang namanya usaha tidak akan terlepas dari yang namanya kompetitor. Nah, kita akan mempelajari bagaimana strategi bersaing. Nah, mungkin untuk hari ini saya tutup kawan-kawan. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Saya apresiasi kehadiran dan partisipasi kawan-kawan. Saya ucapkan terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.